Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 6. Kabar baik ya, dan tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan tak pernah lupa dan tak pernah bosan Pak Rudin mengingatkan agar kalian tetap mematuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan kapanpun, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi ya, menjauhi kerumunan. Oke, dan semuanya, mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semakin sukses dan kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya, dan semuanya, di tahun ajaran baru 2021 ini, dari semester genap ya, kita akan mempelajari tentang program Microsoft Excel yang semester kemarin kalian telah belajar tentang Microsoft Word. Oke, dan semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sebagai insan beragama dan insan yang percaya pada adanya Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing, silakan. Amin. Selesai. Nah, nanti semuanya silakan disiapkan komputer dan siapkan program Microsoft Excel-nya. Masih ingatkan tentang Microsoft Excel? Apa yang dengan Microsoft Excel? Yes, program aplikasi berbasis video yang berfungsi untuk mengolah angka sejak kelas 4 ya. Kelas 4 di semester ganjil kalian sudah belajar tentang Microsoft Excel. Kemudian dilanjutkan di semester 2 kelas 5, dan sekarang di semester 2 juga di kelas 6 kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, di program Excel masih ingat program lembar kerja yang ada di dalam Microsoft Excel apa? Kalau di Microsoft Word kemarin adalah lembar kerjanya adalah bentuknya dokumen. Kalau di Microsoft Excel adalah bentuknya bentuk tabel. Nah, untuk itu silakan disiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, untuk Microsoft Excel di semester 2 ini, kalian masih bisa mempergunakan modul yang dulu di awal-awal tahun ajaran baru sudah di-share di grup WhatsApp ya. Nah, itu masih bisa kita pakai. Nah, kita akan belajar, coba kalau sudah disiapkan komputernya dan sudah disiapkan modulnya kamu buka di halaman 15 ya, di halaman 15 seperti yang ada di samping ini ya, yaitu di bab 3 format sel. Kita akan belajar tentang format sel. Apa sih pengertian format sel? Nah, di sebelah ini ya, di tayangan sebelah ini ada juga pengertian dari format sel ya, ini di sebelah sini ya, ada pengertian format sel, yaitu format sel adalah format sel berfungsi untuk mengubah tampilan menjadi tampilan yang diinginkan dengan cara cepat dan otomatis. Oke, untuk lebih prakteknya, kalau kita hanya membicarakan tanpa ada prakteknya, kita akan susah dan kita hanya berangan-angan saja. Ada baiknya kita segera menuju ruang pembelajaran untuk membahas tentang format sel yang ada di halaman 15. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita menuju ke ruang pembelajaran. Oke, go. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran, kita siapkan dan kita buka program Microsoft Excel-nya. Masih ingatkan cara membuka programnya? Boleh melalui Start, boleh melalui desktop. Cari cara buka yang paling cepat. Oke, kita buka ya, buka program Microsoft Excel-nya. Nah, kita tunggu sampai program Microsoft Excel terbuka dengan sempurna. Ya, kalian boleh menggunakan program aplikasi Microsoft Excel yang versi 2007 boleh, 2010 boleh, 2013, 2016, 2019, barangkali yang mempunyai 2020 silahkan dipergunakan. Oke, sudah terbuka program Microsoft Excel-nya, kita pilih blank workbook. Nah, seperti yang tadi disampaikan di ruang utama bahwa kita akan belajar tentang format sel. Coba dibuka kembali ya, kita sejenak ke modulnya.
Nah, ini di bab 3 tentang format cell, yaitu pengertian format cell. Format cell pada Microsoft Excel berfungsi untuk mengubah tampilan menjadi tampilan yang diinginkan dengan cara cepat dan otomatis. Nah, sebagai contoh aja, ketika kita mengetik angka seperti ini, angka berapa ini? Nah, kalau angkanya seperti ini kita akan susah ya melihatnya. Ini sebenarnya angka berapa gitu kan. Tapi kalau sudah ada pemisah sepertinya, seperti ini, kita akan tahu, oh ternyata ini adalah angka 1 juta. Ya, juga ketika kita mengetik angka seperti ini, nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Jadi untuk rupiah, jadi seperti ini ya, ini 1 juta ada rupiahnya. Ini adalah menggunakan format cell. Nanti kita tidak perlu mengetik persis seperti ini, nggak perlu. Demikian juga seperti ini, mengetik angka 1 juta, 1,000,0. Nah, koma inilah tadi yang disampaikan di ruang utama bahwa tergantung dari ejaan komputer yang ada. Kalau ejaannya di sini menggunakan bahasa Inggris berarti menggunakan koma, untuk menggunakan ejaan bahasa Indonesia berarti kita menggunakan titik. Nah, di dalam format ini selain format number seperti ini, mengetik tanpa kita mengetikkan angka pemisahnya akan muncul dengan sendirinya. Juga untuk nantinya untuk mengetikkan tanggal, misalnya kita akan mengetik tanggal seperti ini, Februari 10 2009, cukup diketik seperti ini aja. Dan juga kalau mengetik 10 Februari 2009 seperti ini, sama caranya, cukup kita mengetik tanggal 10 bulan 2 tahun 09 dan seterusnya. Oke ya, kita praktekkan. Kita kembali ke lembar kerja Microsoft Excel, saya minimize dulu. Nah, contohnya sekarang kita coba. Seperti biasa ya, setiap kali kita mengetik dengan Microsoft Excel, pastikan berada di sel A1. Contohnya ini. Nah, kita ketik angka seperti ini. Nah, coba kalian hitung, ini sebenarnya angka berapa. Nah, akan susah ya menghitungnya, karena kita tidak tahu ini nolnya berapa. Kita hanya mengimajinasikan saja, kita akan susah. Nah, bagaimana cara mudahnya? Coba ini di blok dulu, kemudian pilih koma style. Nah, kita akan tahu, oh ternyata ini angka 10 miliar. Kenapa 10 miliar? Di sini ada angka 10, kemudian nolnya ada 9. 10 miliar atau 10.000 juta. Nah, untuk mengetik berikutnya gimana? Kita cukup misalnya kita mengetik angka 1000 misalnya. Kita ketik 1. Nah, kemudian tekan tombol enter, atau kalau mau ganti baris kita tekan tombol enter, kalau mau ganti kolom atau berpindah kolom kita gunakan tombol tab. Nah, ini 1000, 10.000 misalnya. Nolnya ada, oh di 100.000, nolnya ada 4, 10.000, 100.000, 100.000. Nah, caranya tadi, sebelum mengetik ada baiknya kolom yang akan kita berikan data atau kita masukkan data, kita format dulu, gunakan koma style untuk memberikan pemisah ribunya. Koma style. Nah, kita ketik angka 1000 misalnya. Nah, angka 10.000. Enter. Atau bisa juga tidak melalui koma style yang bisa lengkap lagi, kalian bisa masuk ke group number. Ini blok dulu, pilih group number. Nah, group number, buka format cell number ya. Nah, perintahnya di sini group number, di sini ada panah kecil ke bawah, number format. Klik dan pilih number. Pilih pengetikannya, misalnya ada decimal place. Decimal place kalau kita butuhkan angka desimal, berapa angka desimal di belakangnya, misalnya tanpa angka desimal dinolkan aja. Dan angka dari sini use 1000 separator, berikan tanda centang, kemudian oke. Tinggal kita ketik aja. Nah, jadi misalnya di sini angka 1 juta. 1 juta. Itu ya. Oke, cara memformat sementara untuk pertemuan kali ini kita belajar dulu memformat angka ribuan atau memberikan pemisah ribuan, atau kita menggunakan format cell khusus format angka atau format number.
atau number format. Caranya tadi yang pertama bisa kita gunakan comma style, atau kita bisa menggunakan masuk ke dalam grup number, pilih number format, kemudian di sini pilih number, berikan kalau ada pemisah desimalnya diberikan desimal, kalau tidak ya kita gunakan aja 0. Klik use 1000 separator, kemudian klik OK. Nah, tinggal kita masukkan aja datanya. Nah, oke, nggak usah angka yang awalnya 1, misalnya 450.000, 1.500.000 misalnya. Nah, secara otomatis akan. Nah, bagaimana kalau ada desimalnya? Desimalnya tinggal masukkan aja, misalnya di sini number decimal place-nya kita buat 1 ya, tadi 2. Use dozen separatornya kita klik, pilih OK. Kemudian kita ketikkan misalnya 12.500. Nah, ini belakangnya ada nolnya. Ingat, setiap komputer pemisahnya tidak harus koma, bisa juga untuk titik, tergantung dari setting komputernya menggunakan ejaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tidak usah khawatir, yang penting gunakan saja perintah-perintah format cell, atau kamu format cell menggunakan comma style, atau kamu masuk di format cell kemudian pilih number dan OK. Hasilnya pasti akan betul. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan, dan untuk latihan dan tugas silahkan ikuti video pembelajaran ini sampai dengan tuntas. Oke, kita kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi anak-anak ya pembahasannya tentang format cell. Kita gunakan format cell atau fungsi dari salah satu format cell. Yang pertama dulu adalah format cell tentang fungsi angka. Tadi sudah dijelaskan di sana bagaimana kita memberikan tanda pemisah ribuan. Jadi tadi sempat dibahas ya, ketika kita mengetikkan angka 1000, angka 1 juta, angka 10.000, kita tidak perlu memberikan tanda pemisah titik, koma, dan sebagainya. Ya, untuk koma dan titik tidak perlu dipermasalahkan, karena untuk mengolah angka dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan komputer pada umumnya ada tanda-tanda yang sama di setiap negara, ada yang berbeda. Contohnya tadi, contohnya tadi adalah misalnya ketika kita menggunakan koma. Nah, koma kalau menggunakan komputer masih berbahasa Inggris, maka pemisah ribuannya menggunakan koma. Contohnya aja, kalau 10.000 bukan 10 titik tapi 10,00. Baru kalau desimalnya menggunakan titik. Sebenarnya kalau di Indonesia kan, misalnya dengan menggunakan ejaan Indonesia, maka pemisah ribuannya menggunakan titik. Di mana letaknya kita bisa mengetahui apakah komputer kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Coba lihat di pojok kanan bawah tentang penanggalannya, penanggalan atau waktunya, jamnya. Kalau jamnya menggunakan PM, menggunakan AM, berarti kita masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi kita sudah menggunakan jamnya 19 sekian, saja sudah di atas jam 12 menggunakan 13, berarti itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, untuk pemisah ribuan kalau menggunakan komputer masih berbahasa Inggris atau asli default dari komputer itu sendiri, maka pemisah ribuannya menggunakan koma, kemudian desimalnya menggunakan titik. Tetapi kalau bisa dibalik, kalau di Indonesia pemisah ribuannya menggunakan titik, untuk menggunakan desimalnya menggunakan koma. Oke ya, untuk latihannya coba kamu buka juga, itu ada latihannya di halaman 16. Di halaman 16 ada daftar harga kebutuhan pokok di pasar Sidoarjo, itu dulu. Nah, contohnya aja itu ya, coba kamu kerjakan. Bisa ribuannya terserah, kalau itu pakai titik tergantung komputer kalian. Ya pasti kalian tidak perlu mengetikkan titik, tidak perlu mengetikkan koma, cukup biar komputer saja yang memberikan tanda pemisahnya. Ya. Nah, kerjakan itu di laptop kalian atau di HP kalian yang ada Microsoft Excel-nya, kemudian disimpan, dikirim ke menu tugas. Saya tunggu waktunya 1 minggu mulai sekarang. Bukan persis seperti contoh ya, boleh kamu beri warna, boleh karena dulu kelas
Entah 5 sudah pernah ya. Kita belajar tentang itu menggunakan koma, menggunakan warna, dan lain-lain. Oke, saya tunggu tugasnya. Selamat belajar untuk kalian semua. Tak lupa berarti selalu mengingatkan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. Oke, jangan lupa setiap kali mengawali kegiatan pastikan kalian menyebut nama Tuhan, dan ketika mengakhiri pastikan juga kalian memuji kebesarannya. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.